Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eki Firmansyah. Kami mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Amar Syahrial MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti Lusinugraha, mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator kelompok 1 dalam makalah Metode dan Model Pembelajaran mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Apakah yang dimaksud dengan metode dan model pembelajaran? Mari kita lihat. Metode pembelajaran atau strategi mengajar adalah suatu cara menyampaikan pesan yang terkandung dalam kurikulum. Metode harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Metode pembelajaran ini menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Bagaimana menyampaikan materi atau isi kurikulum kepada siswa secara efektif. Oleh karenanya, walaupun metode pembelajaran adalah komponen yang kecil dan perencanaan pengajaran atau instructional plan, tetapi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses belajar itu sendiri. Dalam pembelajaran juga digunakan model-model pembelajaran yang bermacam dan akan dibahas dalam makalah ini. Yang akan lebih lanjut akan dipaparkan oleh teman-teman saya, jadi untuk lebih jelasnya kita tunggu. Let's check it out. Pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam atau PAI adalah usaha sadar suatu kegiatan membimbing, pengajaran, atau latihan yang dilakukan guru pendidikan agama Islam secara berencana dan sadar dengan tujuan agar peserta didik bisa menumbuh kembangkan akidahnya melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia. Agar hal ini bisa tercapai, maka guru pendidikan agama Islam dituntut mampu mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, disinilah pentingnya mempelajari metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian macam-macam dan metode pembelajaran agama Islam. Metode pembelajaran yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian integral dalam suatu sistem pengajaran. Nah, di sini oleh karena itu metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi, kondisi lingkungan di mana pengajaran berlangsung. Penggunaan atau pemilihan suatu metode mengajar disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain yaitu tujuan, karakteristik siswa, situasi, kondisi, kemampuan pribadi guru, dan sarana prasarana. Metode mengajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode konvensional dan yang kedua, metode inkonvensional. Adapun pengertiannya yaitu yang pertama, metode mengajar konvensional merupakan metode mengajar yang lazim dipakai oleh guru atau disebut metode tradisional. Selanjutnya, metode mengajar inkonvensional yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, mesin unit, masih merupakan metode yang baru dikembangkan dan diterapkan di sekolah tertentu yang mempunyai peralatan dan media yang lengkap serta guru-guru yang ahli menanganinya. Selanjutnya, ada beberapa metode pembelajaran PAI, diantaranya yang pertama yaitu ceramah,
diskusi, tanya jawab, metode pemberian tugas, eksperimen, demonstrasi, tutorial atau bimbingan, problem solving, metode latihan, sosiodrama, simulasi, kerja lapangan, kerja kelompok, karya wisata, latihan keterampilan, belajar bergu, perancangan, metode bagian, global dan yang terakhir discovery. Adapun selanjutnya itu pengertian dan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran PAI terdiri dari 20 metode. Dari beberapa metode tersebut, kelompok kami akan menyampaikan beberapa di antaranya. Salah satunya, 1. Ceramah dan tanya jawab. Dalam metode ceramah, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah memiliki beberapa keunggulan, di antaranya suasana kelas berjalan dengan tenang karena peserta didik melakukan aktivitas yang sama, sehingga pendidik dapat mengawasinya sekaligus. Selain itu, metode ceramah juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain, guru tidak dapat mendapatkan kepastian daya serap siswa terhadap materi pelajaran. Dalam diri murid kemungkinan dapat berbentuk konsep-konsep dari kata-kata yang dimaksudkan. Kemudian selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan siswa. Maksudnya itu melibatkan semua siswa. Ada beberapa jenis diskusi yang dilakukan oleh guru dalam membimbing belajar siswa, antara lain wall group, yaitu bentuk diskusi kelas di mana para pesertanya duduk setengah lingkaran. Guru bertindak seperti pemimpin dan topiknya telah direncanakan. Diskusi kelompok yaitu diskusi yang biasanya terdiri dari kelompok 4-6 orang peserta atau juga terdiri dari 7-15 anggota. Kemudian ada juga brainstorming, yaitu biasanya terdiri dari 8-12 orang. Setiap anggota kelompok diharapkan menyumbang ide dalam pemecahan masalah. Hasil yang diinginkan adalah menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri dalam upaya mengembangkan ide-ide yang ditemukan atau dianggap benar. Kelebihan dari metode diskusi ini yaitu suasana kelas akan hidup, sebab peserta didik mengarahkan pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan. Kemudian dapat menaikkan prestasi kepribadian sistematis, sabar, dan sebagainya. Kemudian kelemahan dari metode diskusi ini adalah sering terdapat sebagian peserta didik tidak aktif. Kemudian sulit juga menduga hasil yang akan dicapai karena waktunya terlampau banyak. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah satu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa agar memahami materi yang dipelajari. Metode ini akan menjadi lebih efektif apabila pokok yang menjadi bahasan itu yang pertama menarik, yang kedua menantang, dan juga memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Di sini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, yaitu guru dapat segera mengetahui mengenai materi-materi yang belum dikuasai oleh murid. Dan yang kedua yaitu baik sekali untuk menumbuhkan rasa berani mengemukakan pendapat secara lisan dengan teratur. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat secara langsung menanyakan kepada guru mengenai materi yang belum dikuasai atau yang sulit dikuasai. Dan yang keempat yaitu suasana kelas menjadi lebih hidup. Adapun kelemahan-kelemahannya yaitu waktu yang dipergunakan kadang-kadang tidak sesuai, dikarenakan bisa jadi terjadi perbedaan pendapat yang mana membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu bisa menimbulkan penyimpangan dari pokok bahasan yang mana bukan merupakan sasaran yang dituju.
Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, dan membuktikan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Pengertian dan model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Di antaranya ada beberapa model pembelajaran PAI berbasis PAIKEM yang akan kelompok kami sampaikan. Di antaranya yang pertama yaitu Everyone is a teacher here, atau artinya setiap murid sebagai guru. Model pembelajaran yang kedua yaitu adalah Information Search. Model pembelajaran yang ketiga yaitu adalah Reading Aloud, yang artinya strategi membaca dengan keras, sesuai untuk materi sejarah. Model pembelajaran yang keempat yaitu adalah Role Play, atau bermain peran, sesuai untuk materi akhlak. Model pembelajaran yang kelima yaitu adalah Index Card Match, artinya mencari jodoh kartu tanya jawab. Model pembelajaran yang keenam yaitu adalah Small Group Discussion, atau artinya diskusi kelompok kecil. Model pelajaran PAI yang berikutnya Muskilatul Tulob, dan yang berikutnya Tahlilul Khoto, dan yang terakhir model pembelajaran PAI yaitu Ta'birus Surah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan salah satu dari 9 model pembelajaran PAI yang berbasis PAIKEM. Salah satu model pembelajaran PAI berbasis PAIKEM yaitu Everyone is a teacher here, atau setiap murid sebagai guru. Langkah-langkah penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan di dalam kelas mereka. Kemudian, yang kedua, kumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta didik, dan diusahakan pertanyaan tidak kembali kepada yang bersangkutan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari teman-teman tadi mengenai metode dan model pembelajaran, bahwasannya metode pembelajaran itu adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya yaitu adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan menerapkan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Dan model pembelajaran itu merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, atau disingkat dengan PAIKEM. Sehingga model dan metode pembelajaran perlu dipahami agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Dalam penerapannya, model dan metode pembelajaran itu harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena masing-masing model pembelajaran itu memiliki tujuan, prinsip, dan tekanan utama yang berbeda-beda. Nah, jadi pemilihan model dan metode pembelajaran itu berkaitan langsung dengan usaha-usaha, yaitu usaha guru dalam menampilkan pembelajaran yang dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran itu harus diperoleh secara optimal. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya Caprinur Eki Firmansyah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.